Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan cara pencegahan penyakit menular seksual di kalangan pelajar. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari timbulnya sexual transmitted disease atau secara umum disebut penyakit menular seksual. Ini merupakan penyakit yang disebabkan infeksi virus, jamur, parasit atau bakteri, dan dapat menular melalui hubungan seksual dengan seseorang yang terinfeksi. Penyakit ini dapat ditularkan oleh pasangan lewat aktivitas seksual yang melibatkan vagina, penis, anus, atau mulut. Selain itu, penyakit seksual juga dapat menular melalui jarum suntik, kelahiran, dan menyusui. Penyakit ini timbul dikarenakan aktivitas tidak sehat dan kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Hal inilah yang menyebabkan seseorang dapat terinfeksi oleh penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit ada berbagai macam dengan gejala-gejala yang berbeda tiap penyakit, dan beberapa lebih serius daripada penyakit yang lain. Di antaranya ada sifilis, hepatitis B dan C, HIV, herpes genital, keputihan, dan lain sebagainya. Semua penyakit menular seksual tentu dapat dicegah dengan melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Semua kalangan tentu tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terkena penyakit menular seksual, khususnya pelajar yang rentan terjerumus dalam pergaulan bebas yang menggiring pada sebab-sebab terkena penyakit menular seksual. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi pelajar untuk dapat memahami tindakan pencegahan terinfeksi dan tertularnya penyakit menular seksual. Pencegahan penyakit menular seksual di kalangan pelajar. 1. Menghindari seks bebas. 2. Vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu cara mencegah penyakit menular seksual yang bisa dilakukan sejak dini. Salah satu vaksin yang diberikan adalah vaksin HPV kepada anak-anak dan vaksin hepatitis B. Karena penyakit hepatitis B ini termasuk golongan penyakit menular seksual. 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan cara mencegah penyakit menular seksual. Karena dengan kita mempunyai iman, kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Upaya pencegahan nomor 4 yaitu dengan mengikuti penyuluhan dan edukasi tentang penyakit menular seksual. Penyuluhan dan edukasi tentang penyakit menular seksual sangatlah penting bagi seorang pelajar, karena para pelajar sangatlah rentan untuk melakukan faktor-faktor penyebab penyakit menular seksual. Penyuluhan akan bahaya penyakit menular seksual dapat mengedukasi para pelajar untuk tidak mendekati faktor penyebab penyakit menular seksual. Nomor 5 yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi yaitu dengan rutin mengganti celana dalam dan mencukur rambut kemaluan, dan melakukan sunat untuk laki-laki yang terbukti dapat mengurangi resiko terinfeksi penyakit menular seksual seperti HIV dan lain-lain. Nomor 6 yaitu tidak menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Obat-obatan terlarang sangatlah berbahaya dan menimbulkan banyak sekali sisi negatif. Penyalahgunaan obat suntik dapat menularkan penyakit menular seksual secara langsung. Nah, sekarang kita ke pengaruh penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual sendiri itu banyak pengaruh buruknya bagi si penderita, yaitu diantaranya berpengaruh kepada kondisi fisiknya dan psikisnya. Dari kondisi fisiknya, karena si penderita terinfeksi penyakit menular seksual, otomatis kesehatannya juga akan menurun. Dan dari segi psikisnya, karena penyakit menular seksual itu di masyarakat masih dicap buruk, dan masih juga banyak prasangka-prasangka buruk juga yang dilontarkan kepada si penderitanya. Otomatis si penderita itu berpotensi untuk dijauhi oleh orang-orang terdekatnya seperti temannya, keluarganya, dan orang-orang di sekitar lingkungannya. Dan jika dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, si penderita berpotensi juga untuk mereka jadi kondisi mentalnya juga bakal menurun, seperti mereka merasa bersalah, terus mereka menyesal atas tindakan-tindakannya, bahkan mereka bakal stres, terus depresi, dan yang paling buruknya
mereka berpotensi untuk mengakhiri hidupnya karena mereka tidak tahan gitu akan prasangka-prasangka buruk orang-orang di sekitarnya. Dan jika kondisi mentalnya juga memburuk, otomatis mereka kondisi fisiknya juga bakal ikut menurun juga kayak gitu. Nah, kita seorang pelajar seharusnya bisa bijak dalam hal itu, dan kita seorang pelajar juga harus bisa memahami tentang bahayanya penyakit menular seksual, dan kita bisa mengimplementasikan cara-cara pencegahan dari penyakit menular seksual itu sendiri. Dan kita, kalau semisalnya ada orang-orang di sekitar kita yang terkena penyakit menular seksual, kita seorang pelajar harusnya bisa bijak. Kita bisa merangkul mereka, kita bisa mendukung mereka untuk bisa sembuh lagi. Jadi jangan cap buruk mereka, jangan jauhi mereka. Ingat satu pesan, jangan jauhi penderitanya, tapi jauhi penyakitnya. Kesimpulan yang akan saya sampaikan yaitu upaya pencegahan penyakit menular seksual yang harus diterapkan dan dipahami oleh para pelajar. Di antaranya, menghindari seks bebas, vaksinasi HPV, meningkatkan iman dan takwa, mengikuti penyuluhan, dan menjaga organ reproduksi. Selain itu, penyakit menular seksual juga berpengaruh buruk bagi para pelajar itu sendiri. Di antaranya, dicap buruk oleh masyarakat, dijauhi oleh teman, dan mempengaruhi mental penderita tersebut, seperti muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, stres, dan masih banyak lagi. Sepertinya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.